Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya rekan-rekan seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang lingua franca, bahasa pidgin, dan bahasa Kreol. Sebelum kita membahas tentang materi tersebut, ada baiknya kami perkenalkan dulu anggota dari kelompok 3. Saya Ernawati dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evia Firnadia dari kelompok 3 Sosiolinguistik akan mendiskusikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingua franca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Herman. Saya akan menjelaskan materi tentang bahasa pidgin. Bagi rekan-rekan mahasiswa dan para penonton setia yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di komen di bawah ya. Terima kasih. Jika kita buka sejarah, salah satu aspek yang dominan di seluruh Nusantara adalah berkembangnya bahasa pergaulan di masa lampau, biasa disebut lingua franca. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa yang berbeda. Lingua franca merupakan bahasa pengantar atau bahasa pergaulan agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Contoh lingua franca yang berkembang di Nusantara adalah bahasa Melayu. Ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa sendiri dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Ruang lingkup komunikasi meliputi urusan perdagangan, sosial, budaya, maupun hubungan diplomatik. Bahasa Melayu ini juga merupakan lingua franca di kawasan Asia Tenggara karena pernah digunakan oleh Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, dan lain-lain sebagai bahasa pergaulan atau pengantar pada zaman dulu. Di siang yang cerah, ada seorang pemuda Arab bernama Umar berjalan-jalan menelusuri kota Jakarta. Ia hendak membeli pakaian. Matanya tertuju pada sebuah toko penjual baju. Lalu ia masuk ke toko tersebut mencari baju yang hendak ia beli. Ketika bertanya dengan pegawai toko masalah harga baju, Umar merasa kewalahan sebab bahasa yang ia pakai adalah bahasa Arab. Sementara perempuan Indonesia penjaga toko belum tahu dan belum mengerti dengan bahasa Arab. Bahasa yang digunakan oleh Umar dan penjaga toko itulah yang disebut dengan bahasa pidgin. Mengapa dikatakan bahasa pidgin? Karena mereka berdua itu menggunakan bahasa campuran dari dua bahasa atau lebih yang muncul secara alamiah. Walaupun bahasa mereka tidak sama, namun mereka bisa berkomunikasi dan saling mengerti. Beberapa tahun kemudian, karena Umar sering membeli pakaian di toko tersebut, timbullah benih-benih cinta pada keduanya. Akhirnya mereka menikah. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak yang tumbuh dan berkembang dengan menggunakan bahasa pidgin yang lebih terstruktur yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Jadi, bahasa yang digunakannya itu sebagai bahasa pertama si anak. Maka dikatakanlah itu bahasa Kreol. Kreol atau bahasa ibu, bahasa ini digunakan oleh anak-anak mereka sebagai bahasa pertama
dan digunakan dalam jangkauan yang luas. Pembahasan yang selanjutnya adalah sejarah bahasa Melayu menjadi lingua franca. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa bahasa Melayu menjadi lingua franca disebabkan oleh para pedagang. Nah, ternyata bahasa Melayu juga menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa pengantar antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Nah, ternyata dengan masuknya Islam di seluruh Nusantara juga menyebabkan masuknya bahasa Melayu menyebar di seluruh Nusantara karena orang-orang yang menyebarkan agama Islam tadi menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi untuk menyebarkan agama Islam tadi. Selanjutnya, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Ya, pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada 4 faktor yang mempengaruhi bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa penghubung dan antar pedagang. Nah, karena bahasa Melayu tadi merupakan bahasa yang digunakan oleh seluruh wilayah Nusantara, bahasa tersebut sudah menyebar di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Dalam bahasa Melayu tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar, sehingga bahasa Melayu tadi mudah diterima, mudah dipahami, dan mudah pula digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi awal bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional. Jadi, seluruh suku-suku yang ada di Indonesia menerima bahwa bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai posisi untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Berikutlah materi mengenai lingua franca. Baiklah rekan-rekan sekalian dan para penonton yang berbahagia, setelah melihat ilustrasi di awal tadi, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bahasa pidgin agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Baiklah, bahasa pidgin adalah unsur bahasa yang dihasilkan dari interaksi bahasa antara seseorang dan sering muncul dalam sistem perdagangan. Oke, sedangkan menurut pendapat Waldorf tahun 2010 mengatakan bahwa bahasa pidgin adalah bahasa yang tidak memiliki penutur asli. Bahasa tersebut bukan bahasa pertama, melainkan bahasa pergaulan. Seseorang yang akan berkomunikasi dengan orang lain memerlukan tanda-tanda tertentu atau tanda-tanda sederhana agar antara satu dengan orang lain itu saling memiliki pemahaman yang sama. Bahasa pidgin lahir akibat ada dua kelompok orang yang sedang berbicara menggunakan bahasa yang berbeda dan satu sama lain antara mereka saling tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Nah, digunakanlah bahasa pidgin ini agar antara seorang dan penutur dan mitra tutur saling mengetahui apa tujuan dari komunikasi walaupun dalam berbeda bahasa. Seperti yang telah diilustrasikan pada awal video tadi, bahasa pidgin ini sering digunakan pada komunitas perdagangan. Contohnya, ada seorang jemaah umroh asal Indonesia ingin membeli sebuah dompet di Arab Saudi. Maka
Pertama-tama orang Indonesia itu akan selalu menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya seperti, berapa dompet ini satu? Orang Arab melihat akan tercengang-cengang saja. Dan mulailah di sini digunakan bahasa pidgin. Lalu orang Arab itu akan mengambil dompet ini seperti dompet 1 rial halal. Jadi langsung orang Indonesia akan paham bahwa harga dompet ini satunya adalah 1 rial. Makanya langsung akan diberikan uang 1 rial. Begitulah ilustrasi sederhananya penggunaan bahasa pidgin. Semoga rekan-rekan semua paham dan lebih mengerti. Terima kasih. Bahasa Kreol, struktur kebahasaannya lebih teratur dibandingkan bahasa pidgin, baik secara fonologi, sintaksis, ataupun morfologi. Biasanya bahasa Kreol ini digunakan dalam situasi formal, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, atau dalam dunia pekerjaan. Holmes menyatakan bahwa Kreol adalah pidgin yang strukturnya diperluas. Kosakatanya mengekspresikan sejumlah arti dan berfungsi sebagai pemerolehan bahasa pertama. Kreol muncul ketika bahasa pidgin menjadi bahasa ibu dari sebuah generasi baru anak-anak. Jadi, kesimpulannya bahasa Kreol adalah turunan dari bahasa pidgin yang memiliki penutur asli atau native speaker. Bahasa ini digunakan oleh anak-anak sebagai bahasa pertama mereka dan digunakan dalam jangkauan yang luas. Selain berkembang sebagai bahasa pertama, di samping itu bahasa Kreol adalah pidgin yang dalam perkembangannya menjadi bahasa ibu dari suatu masyarakat bahasa. Kreol muncul ketika pidgin menjadi bahasa ibu pada suatu komunitas tertentu.